Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita melakukan ibadah pada pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan yang tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam ibadah pada pagi hari ini. Ya Bapa yang baik, Bapa yang kami rindukan, Bapa yang kami rindu untuk puji dan puja, pada pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami mau menaikkan syukur dan sembah kami kepada Engkau Allah yang baik. Maka berkatilah kami, puaskanlah dahaga jiwa kami, dan biarlah kami boleh beria-ria di hadapan Allah yang hidup, yang memberikan anugerah terbaik dalam kehidupan kami ini. Mari Bapa, Engkau berkati kami semua dan berkati seluruh rangkaian ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Dan di dalamnya hanya Engkau saja ya Tuhan, dipuji, disembah dan dimuliakan. Kami mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap beribadah. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baik setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir, sungguh dengan sukacita, dengan sukacita dan dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya.
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Setiap kami Tuhan, sekali lagi katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur
kemuliaan-Mu Tuhan. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap hati kami Tuhan. Di saat kami di dalam hadirat-Mu, kami akan menemukan kasih dan anugerah-Mu yang terbesar, yang selama ini mungkin telah hilang dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarkanlah di pagi hari ini, ketika kami ada di dalam ibadah-Mu, Engkau meneguhkan kembali kesetiaan-Mu yang telah kami alami ataupun yang telah hilang dalam hidup kami. Sehingga ketika kami sadar bahwa Engkau baik dalam hidup kami akan senantiasa kagum dan hormat akan Engkau. Kami akan terus melihat betapa Engkau dahsyat dalam hidup kami ya Tuhan. Biarlah di pagi hari ketika kami bersama-sama mendengarkan firman-Mu, hidup kami pun mengalami keubahan sepenuhnya. Sebab Engkau Allah yang setia, Allah yang baik selama-lamanya. Berkati kami, berkati firman yang akan kami dengar pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, shalom. Ya, puji Tuhan, saya bersyukur bisa ada di tempat ini karena kesempatan yang diberikan oleh Gembala Jemaat. Terima kasih Pak Denny dan juga Majelis Jemaat Gereja Isa Al-Masih Jemaat Pontianak pada hari ini. Di kesempatan ini saya ada di tempat ini karena ada tugas dari MPH. Saya selaku Ketua Departemen K dan P di MPH mulai hari Selasa sampai kemarin Sabtu saya berkeliling ke daerah-daerah di Majelis Daerah 8 atau Daerah 8 ini untuk meninjau, untuk melihat pelayanan yang ada di daerah-daerah. Jadi sehingga sampai ada di tempat ini diberikan kesempatan, perkenanan untuk menyampaikan firman Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Nama saya Pendeta Benaya Dwi Cahyono. Saya melayani di Gereja Isa Al-Masih Jemaat Perbalan Semarang. Istri saya 1, anak 2, dan saya terlibat di dalam pelayanan di lingkup sinode untuk penggembalaan baru hampir 2 tahun lewat ini. Begitu Bapak Ibu. Jadi nanti kalau ke Semarang lihat saya, wajahnya gampang ya. Lihat Presiden Korea itu sudah bisa melihat saya nanti. Jadi kayak Kim Jong Un gitu. Enggak ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya diberikan tema kuasa, doa dan pujian pada hari ini. Karena saya percaya bahwa di dalam doa dan pujian ada kuasa. Karena itu untuk bisa mengerti, mengalami, memahami bahwa doa dan pujian itu berkuasa, maka kita harus memiliki pemahaman yang benar. Sebelum saya sampaikan pesan firman Tuhan ini, ada satu di daerah Pasifik ya, Kepulauan Pasifik itu ada namanya tempat yang namanya Palung Mariana. Kalau Bapak Ibu pernah dengar istilah itu, nama itu diambil dari seorang ratu dari Spanyol namanya Palung Mariana. Dan palung ini mempunyai kedalaman kurang lebih 36.000 kaki atau sekitar 11 km di bawah permukaan laut. Nah, jadi kalau dipikir sebuah palung dengan kedalaman 11 km itu benar-benar dalam sekali. Menurut perhitungan itu kapal Titanic itu
3 atau 4 kali kedalamannya lagi. Nah, ketika diteliti tidak ada seorang pun yang bisa masuk kepada dasar palung itu karena menurut informasi tidak ada kehidupan di sana. Tidak ada sesuatu yang bisa hidup atau bertahan di sana. Sehingga pada tahun 1960-an ada seorang pelaut ingin berusaha masuk ke dasar tetapi tidak sampai. Hanya 20 menit saja dia langsung harus terangkat ke atas karena tekanan udara laut itu begitu kuat sehingga bisa membuat orang mati. Nah, tetapi yang menjadi satu berita yang baik adalah justru di tempat yang paling tersembunyi itulah ada binatang-binatang kecil seperti makhluk hidup yang tidak pada umumnya bisa tinggal di situ. Artinya menurut perkiraan orang di situ tidak ada kehidupan tetapi masih ada kehidupan. Kenapa? Karena ternyata ada tangan Tuhan yang juga menaruh di situ. Jadi kalau ada kehidupan berarti ada tangan Tuhan yang di situ. Tidak ada sesuatu yang mustahil di tempat yang tersembunyi itu selalu ada Tuhan di situ. Nah, ketika kita berbicara kuasa, doa dan pujian ini, firman Tuhan yang pesan firman Tuhan dari ayat pasal Kisah Rasul pasal yang ke-16. Mari kita perhatikan dan kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Mulai ayat yang ke-19. Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 pasal yang ke-16 ayat yang ke-19 sampai yang ke-27. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Kalau di situ saya mulai dari pasal ayat 22, tetapi kita mulai dulu dari ayat yang ke-19 mengatakan demikian bacaan firman Tuhan. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka katanya, orang-orang ini mengacaukan kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak menentang mereka, lalu pembesar-pembesar itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh sesuai dengan perintah itu. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Demikian bacaan firman Tuhan. Meskipun kalau kita runtut secara konteksnya itu berbicara tentang bagaimana Paulus sedang melakukan pelayanan bersama Silas, namun di dalam amanat khutbah yang ingin saya sampaikan di dalam ayat yang ke-25, ketika mereka di dalam penjara itu mereka menaikkan pujian kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, apakah kuasa pujian itu ada di gereja saja? Tidak juga, karena di tengah-tengah situasi yang paling buruk pun Tuhan hadir.
Di tengah-tengah situasi yang tidak baik pun Tuhan hadir. Jadi ketika kita memahami bahwa kuasa pujian, doa dan penyembahan itu sebenarnya kita sedang berbicara dengan lingkup yang tak terbatas. Sesuatu yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Oleh sebab itu yang kita harus perhatikan apa yang menjadikan penyembahan atau doa pujian kita itu berkuasa. Boleh dilanjutkan slide-nya. Apa yang menyebabkan? Ketika Paulus dan Silas mereka tidak bersalah, mereka tidak melakukan sesuatu, mereka melakukan kebenaran, justru mereka dianggap bersalah karena dianggap merusak tatanan adat istiadat, karena seorang budak dari pembesar itu dipakai untuk mencari duit. Ceritanya seperti itu. Lalu Paulus juga gitu, dimantra-mantrai dalam perjalanannya itu. Biasa kalau orang dalam pemberitaan Injil itu selalu ada gangguan, dan ketika Paulus merasa risih, Paulus merasa kesal, ditengking dalam nama Yesus, maka keluarlah roh jahat itu. Nah, itu yang membuat mereka marah, akhirnya mereka nggak dapat duit lagi. Biasanya sih kalau di Jawa orang-orang yang seperti ini, mohon maaf, itu dipakai untuk meramal. Nanti nomornya keluarnya berapa gitu ya. Nah, kalau nomornya keluar mereka dapat untung. Nah, mereka bayar seperti itu. Dulu sekitar tahun 90-an ketika SDSB rame gitu kan. Di tempat kami itu ada seorang yang selalu memberikan nomor dan itu tembus terus. Rame sekali. Tapi ketika ada perombakan maka sepi. Nah, Paulus itu juga seperti itu, mengusik orang ini, mendoakan orang ini sehingga kuasanya tidak terjadi lagi, sehingga itu yang membuat mereka marah. Itu latar belakang dari ceritanya. Makanya mereka dimasukkan ke dalam penjara yang paling bawah. Nah, namun ketika kita belajar tentang pujian, doa dan penyembahan, disinilah kita sedang belajar apa yang menjadikan doa, pujian atau penyembahan kita itu berkuasa. Bisa diklik berikutnya. Di ayat yang ke-25 mengatakan, Paulus dan Silas berdoa menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Ketika saya perenungkan Paulus dan Silas ketika dimasukkan di dalam penjara, yang dia katakan bukan omelan, yang dia katakan bukan caci maki, menyalahkan keadaan, tetapi yang dia lakukan adalah memiliki sikap menundukkan diri dan mengagungkan Tuhan. Dia lakukan worship, penyembahan. Ketika seseorang menghadapi masalah, kecenderungannya adalah bertanya, mengapa ini terjadi dalam hidupku? Ketika seseorang dalam konflik, selalu bertanya, kesalahannya kepada kamu. Tetapi mari kita belajar, ketika mereka tidak bersalah dimasukkan ke dalam penjara, yang mereka perbuat adalah mencari Tuhan, duduk dia mengagungkan kekuatan Tuhan. Kadang-kadang ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, seringkali kita sebagai jemaat lupa hal ini. Ketika kita dibawa kepada tempat yang paling terendah hidup kita, goncangan bahkan usaha kita digoncang dan sebagainya, pernahkah kita yang kita lakukan menyembah kepada Tuhan? Bisa main di Jadi ketika sesuatu itu terjadi dalam hidup kita, pernahkah kita mengatakan begini, ketika ku lemah, Dia datang.
Ketika ku jatuh, Dia angkat. Ketika ku sakit, Dia sembuhkan. Ketika ku perlu, Dia ada. Dan katakan seperti ini: Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku puji Kau. Yesus, ku serahkan hidupku. Yesus, ku sembah Kau. Jadi bukan omelan, tetapi dia katakan, Yesus, ku cinta Kau. Aku mau tetap. Bukan berkata-kata, Tuhan kenapa Engkau buat aku seperti ini? Tuhan, aku melakukan pelayanan loh. Aku melakukan sesuatu kehendak-Mu. Tapi dia mengatakan, Yesus, aku cinta Engkau. Yesus, aku puji Engkau. Aku tidak peduli dengan keadaan. Makanya ketika hidup kita ada di dalam situasi yang tidak baik, duduklah di dalam hadirat Tuhan. Carilah wajah Tuhan. Sebab Dia ada di situ. Yesus ada di situ. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu. Kau Allahku yang setia. Pernahkah kita berkata seperti itu? Seperti Daud, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ketika hidupku tidak nyaman. Paulus dan Silas mengungkapkan nyanyian itu. Dia tidak berkata, Tuhan kenapa hidupku Kau buat seperti ini. Tetapi yang dilakukan adalah menaikkan doa, menaikkan pujian, pengagungan, sujud di hadapan Tuhan. Yang berikutnya, Paulus dan Silas tidak dikuasai oleh suasana hati. Ketika dia masuk dalam penjara, dia tidak dikuasai suasana hatinya. Dia tidak menangisi dirinya sendiri, dia tidak menyalahkan Tuhan, dia tidak menyalahkan keadaan.
Tetapi yang dia lakukan adalah di ayat yang berikutnya mengatakan seperti ini. Ayat 22. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan menderah mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kalau kita mungkin berpikir, kenapa ya? Saya kan tidak salah. Saya kan tidak berbuat ini, saya kan sudah pelayanan, saya sudah rajin ibadah, kenapa Tuhan buat goncang hidupku? Kenapa Tuhan goncang usahaku? Kadang-kadang kita bertanya-tanya dan menyalahkan keadaan atau dikuasai oleh suasana hati. Di dalam pujian penyembahan, ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, bukan dikuasai oleh suasana hati, tetapi kita sadar betul bahwa hidup kita ada di dalam kuasa Tuhan. Kita dikuasai oleh Tuhan, oleh pimpinan Tuhan. Paulus dan Silas sadar betul mereka tidak mau dikuasai oleh suasana hatinya yang sedih, yang harusnya mereka berkata, aku menyesal, tapi dia lakukan adalah worship, menyembah, beribadah. Bapak Ibu, ketika saudara semuanya ada dalam situasi yang tidak baik, carilah Tuhan, temuilah Tuhan, karena disitulah kita akan menemukan kekuatan, karena disitulah kita akan mendapatkan anugerah Tuhan. Sehingga kita bisa berkata begini, apakah benar aku ini taat kepada? Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Jadi ketika kita mengatakan ujilah aku Tuhan, sebenarnya ketika Tuhan membawa kepada kita, itu sebenarnya kita sedang diuji. Masihkah kita tetap setia atau menyingkir? Ketika Paulus dan Silas diuji di situ, ketetapan hatinya, dia tetap mengambil komitmen. Aku tetap mencintai Tuhan. Aku tetap beribadah kepada Tuhan. Aku tetap mencari Tuhan. Aku tetap setia kepada Tuhan. Aku tidak melupakan Tuhan karena Dia baik. Tuhan tidak pernah salah dalam hidupku. Tuhan tidak pernah salah dalam hidupku. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu baik kepada kita? Amin. Sebenarnya yang meninggalkan itu Tuhan atau kita? Yang sebenarnya yang meninggalkan ketika kita dalam situasi yang tidak baik itu Tuhan meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan Tuhan? Saya kasih gambaran seperti ini. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Yang selalu meninggalkan itu adalah kita. Dengan cara apa? Kita tidak sesuai dengan kehendak kita, kita mulai menyingkir. Ini gambarannya Tuhan. Kita dulu deket, ya. Kemudian kita diproses, kita merasa Tuhan kurang baik. Kita kesal dengan Tuhan, kita semakin jauh. Kita semakin jauh dan semakin jauh. Ketika kita semakin jauh, maka kita akan lupa bagaimana baiknya Tuhan dalam diri kita. Saya mau tanya, Tuhan bergeser? Enggak. Kita saja yang bergeser sehingga cara pandang kita melihat situasi jadi berubah. Kenapa?
Karena kita menganggap Tuhan tidak menolong saya. Itu yang banyak orang mengatakan Tuhan tidak peduli dengan hidup saya. Tuhan itu peduli karena kita semakin jauh dan jauh. Bukan Tuhan tidak mau menolong, Tuhan ingin mengerti. Engkau masih ingat aku enggak? Justru kita yang balik. Sama seperti Adam dan Hawa ketika berbuat dosa. Yang meninggalkan Tuhan siapa? Manusia. Semakin jauh, makanya lupa dengan wajah Tuhan, makanya susah menyembah. Bentuknya Tuhan itu gimana? Itu yang buat mereka lupa. Semakin kita tidak setia kepada Tuhan, maka kita akan lupa bagaimana cara menyembah. Makanya tidak heran ketika kita di ibadah jadi diem. WL ngomong mari kita menyembah Tuhan sih kayak bahasa Jawa jadinya. Yang gimana toh? Yang seperti apa toh? Gitu kan? Nggak tahu. Karena suasana hati kita yang lebih dominan, yang lebih banyak berperan. Makanya jangan suka dikuasai oleh suasana hati. Justru ketika suasana hati kita kacau balau, ya datanglah kepada Tuhan supaya kita diteguhkan, supaya kita dikuatkan. Silakan berikutnya slide-nya. Ketika Paulus dan Silas ada di penjara, apakah pujian penyembahannya berhenti? Enggak. Dikatakan di dalam ayat 24, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Mereka memiliki keyakinan bahwa doa, pujian, penyembahan tidak dibatasi ruang dan waktu. Makanya Bapak Ibu, kenapa? Karena Tuhan Maha Hadir, Tuhan Maha Kuasa. Seperti tadi saya ceritakan di Palungan Mariana tadi, orang mengatakan tidak ada kehidupan. Mungkin ketika kita melihat bahwa hidup kita rasanya hambar, hidup kita rasanya sepi dan sebagainya, tidak ada kehidupan, itulah ruang kita, itulah ruang kosong kita. Kadang-kadang di saat ruang kosong itu tidak ada kesempatan kita menyembah. Kenapa? Karena kita hanya merenungi nasib tadi dan mulai menangis dan menangis. Kenapa hidupku seperti ini Tuhan? Di manakah Engkau Tuhan? Ada nyanyian Daud yang mengatakan begini, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru pada Yesus, ku berteriak mohon pertolongan, terdengarlah suaramu di baitnya. Sehingga dia mengatakan dalam Mazmurnya, ku dijangkaunya dari tempat tinggi, dia melepaskan aku dari musuh. Jadilah Tuhan perisai hidupku, haleluya, pujilah Tuhan. Ini nyanyian cukup lama Bapak Ibu, dan itu ada di dalam Mazmur. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Yesus, aku berteriak minta tolong, Tuhan ada. Ketika dia dikejar-kejar hidupnya, ketika dia dibuat tidak mungkin untuk hidup, ada Tuhan di tengah ruang kosong itu. Makanya Bapak Ibu, jangan pernah buang waktu kita. Pujian, doa, penyembahan kita tidak mengenal ruang dan waktu. Dimanapun kita berada, dimanapun kita berada. Suatu hari saya pelayanan, diminta istri saya untuk mendoakan seorang pasien yang sudah koma.
Saya berpikir juga, wah ini pasti sudah nggak selamat gitu loh. Orangnya nggak selamat. Istrinya itu cerita kepada saya, Pak Pendeta, ini suami saya itu nggak tahu kenapa bisa seperti ini. Saya sudah habis-habisan dan dia adalah salah satu yang mencukupi hidup kami. Kalau dia sudah nggak ada, kami juga nggak tahu bagaimana. Saya cuma berkata kepada ibu ini, Bu, di situasi yang seperti ini percayalah Tuhan itu ada. Tuhan itu ada, Bu. Dokter sudah mengatakan bahwa sudahlah dibawakan doa aja gitu. Lalu saya berdoa di pembaringan rumah sakit itu sambil dipompa-pompa. Jadi saya dampingi istri saya kan seorang perawat, jadi dia mompa, wes pokoknya doakan Mas, doakan Mas ya gitu. Saya doakan. Lalu saya berkata kepada orang yang saya doakan, Pak, Tuhan mengasihi Bapak. Dan ada satu kata yang cukup kuat. Belum selesai orang ini. Tapi dokter mengatakan sudah selesai. Karena benar itu dipompa sudah seharian nggak selesai. Sampai badannya biru semua dan sebagainya. Tetapi di tempat, di ruang dan waktu itu saya cuma berdoa, Tuhan kalau memang Engkau izinkan ada kehidupan, terjadilah. Lalu selesai, saya bisikin ke istri saya, isik suwi. Gitu. Maksudnya piye? Pak, maaf. Maksudnya gimana? Masih lama. Pokoknya masih lama. Gitu. Lalu saya pulang. Maksudnya itu dipikir mumpanya masih lama, enggak. Terus mereka karena kecapean berhenti. Lalu kembalilah. Ya. Ketika istri saya pulang dia cerita, Mas, tadi toh waktu didoaki itu nafasnya sudah nggak ada, nafasnya sudah nggak ada orang ini. Tapi ketika kamu pulang toh, tiba-tiba mesinnya bunyi tit balik lagi. Mosok iya. Nah, 2 hari berikutnya istri saya bilang gini, orangnya sekarang sudah pulang. Maksudnya saya pikir pulang itu meninggal, ternyata enggak, pulang sehat, sembuh betul. Karena apa? Bukan kekuatan kita. Ketika kita memohon kepada Tuhan, disitulah Tuhan berikan kesempatan. Artinya ketika kita dalam situasi yang tidak baik sekalipun, ruangan itu tertutup, kesempatan itu tertutup, tidak ada orang yang bisa menolong, ada tangan kuat. Sehingga kita mengatakan dalam hidup kita, main apa? Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Kenapa kita kecilkan Tuhan? Oleh karena situasi yang mencengkeram kita. Milikilah keyakinan, aku punya Tuhan yang dahsyat. Yang terakhir, ketika mereka melakukan hal itu, Paulus dan Silas, karena di dalam hidupnya dia mengenal Tuhan dengan benar. Orang kalau memiliki pengenalan Tuhan dengan benar, maka dia juga memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Saya percaya orang yang benar-benar mengenal Tuhan, orang itu akan melayani dengan benar. Saya percaya orang yang mengenal Tuhan, mereka akan beribadah dengan benar dan dengan tekun dan dengan tulus. Tetapi orang yang tidak benar-benar mengenal Tuhan biasanya asal-asalan karena nggak mengenal. Makanya perlu kita belajar mengenal Tuhan dengan benar. Bagaimana caranya, Bapak Ibu?
Kalau setiap hari kita nonton drama Korea itu, atau film India terus, atau tiap hari TikTokan, kan kita akhirnya lemes kan ya gerakannya apa itu, karena kita selalu bergaul dengan cerita itu, sehingga kita mengerti nama-namanya, kita mengerti karakter tokohnya, kita mengerti bagaimana jengkel-jengkelnya, kadang kalau pas marah HP-nya pingin dibanting atau apalah karena kesel, kita mengenal dia karena setiap hari nonton, setiap hari kita berhadapan dengan itu. Cuma masalahnya setiap hari pernahkah kita kontak dengan Tuhan secara langsung, sehingga kita mengerti bagaimana kita mengenal bagaimana suara Tuhan, kita bisa mengenal tuntunan Tuhan, kita mengenal bagaimana penyertaan Tuhan. Padahal itu yang penting buat kita. Pak, tapi saya nggak pernah ngerti suara Tuhan. Gampang Bapak Ibu, dengan doamu renungkan, dengarkan. Dengan bacaanmu firman Tuhan. Kita ini omongannya Tuhan itu sudah ditulis. Jadi tidak perlu Tuhan ngomong lagi. Apa pesan Tuhan yang didengar hari ini? Ikutilah. Supaya di dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang 8, supaya engkau berhasil dan beruntung dan engkau bertindak hati-hati. Itu penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan. Kalau kita bergaul terus dengan firman-Nya, kita akan mengerti ketika kita dalam situasi yang tidak baik pun, kita mengerti Tuhan sedang buat apa dalam hidup saya. Rasul Paulus dan Silas mengenal Tuhan, makanya ketika dia di penjara dia tidak peduli. Aku tetap menyembah Tuhan. Aku tetap meninggikan Dia. Itulah yang harus kita perhatikan. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Sudahkah kita memiliki waktu yang terbaik untuk berdoa menyembah dengan Tuhan, atau terlalu sibuk hidup kita sehingga banyak ruang kosong yang ada dalam diri kita? Kadang-kadang kita juga bertanya-tanya, Tuhan kenapa Engkau bawa hidupku dalam situasi yang tidak baik? Marilah kita berkata sekarang, Tuhan aku percaya semua yang terjadi dalam hidupku adalah atas kehendak-Mu. Dan Engkau senantiasa membuat jalan dalam keluar dalam hidup kami. Penolong yang selalu setia. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Memenuhi keperluanku, tak pernah Ia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Sekali lagi kita katakan, penolong yang selalu setia. Amin. Memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Ia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Katakan bersama, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong yang sabar. Tetap percaya, Tuhan setia. Mari kita katakan dari awal, penolong, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah, sebab Yesus tak pernah gagal. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat
Mari katakan dengan kelembutan, segala di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus yang sahabat, tetap percaya, tetap percaya. Tuhan setia, segala. Mari kita ungkapkan di hadapannya, Engkau setia dalam hidup kami. Kekuatan Tuhan Yesus dan sahabat, tetap percaya. Tuhan setia, tetap percaya, tetap percaya. Tuhan setia, tetap percaya. Tuhan setia. Kami percaya bahwa pembelajaran dari firman-Mu pada hari ini mengajarkan kami bahwa di hadirat-Mu kami tenang, di hadirat-Mu kami aman. Kami rindu membangunnya dalam hidup kami, keluarga kami, usaha kami, Tuhan. Kadang-kadang orang berbuat jahat dalam diri kami, kadang kami ditendang, kami kadang dibawa kepada situasi yang tidak baik. Tetapi ketika kami sadar kami memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, maka sikap kami bukan membenci, bukan marah, bukan dendam, tetapi kami berlutut di hadirat-Mu. Kami memohon, hanya Engkaulah yang memampukan semuanya atas setiap hidup yang kami alami. Berkati kami jemaat-Mu GIA Pontianak ini ya Tuhan, supaya melihat bagaimana Tuhan baik, Tuhan setia dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami telah mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin.